Yo lagi, ya kembali lagi pada kesempatan kali ini gua Puspa pengen lanjutin lagi video gua tentang materi bahasa pemrograman HTML. Dan untuk kesempatan kali ini gua pengen ngebahas tentang form dan juga atribut form. Dari sini gue bakal ngasih tahu gimana cara membuat form di HTML dan apa saja yang diperlukan untuk membuat form HTML ini. Jadi ya tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke videonya, oke? Oke. Pertama gue bakal ngebahas dulu apa itu form. Form merupakan tempat penginputan data yang sebelum diproses oleh sistem. Contohnya seperti form login, form comment, dan juga form data user. Simpel lah gitu. Untuk membuat suatu form kita perlu tag yang bernama form, dan juga di dalam tag form itu ada tag lainnya seperti tag input, text area, option, dan select. Jadi dalam membuat form itu kita terlebih dahulu harus membuat tag form. Karena jika kita membuat form tanpa menggunakan tag form terlebih dahulu di awal, kita nggak bakal bikin apa-apa. Yang namanya form itu nggak akan ada. Form ini tuh hampir sama kayak table. Jadi kalau kalian pengen bikin table, kalian butuh tag table dulu kan, untuk bisa nantinya dimasukin table row-nya juga table datanya kan. Form juga sama halnya dengan form gitu. Untuk membuat form kita harus bikin tag formnya terlebih dahulu, yang nanti dimasukin seperti tag lainnya seperti input, text area, option, dan select. Seperti itu. Pertama kita bakal ngebahas tentang tag form dulu. Sebenarnya yang sebenarnya tag form ini tuh nggak ada arti khususnya, cuman intinya tag form ini itu adalah tag dimana kalian itu membuat formnya atau menambahkan suatu form di program kalian. Nah, di dalam tag form juga itu ada satu atribut yang disebut method. Method ini itu menjelaskan bagaimana data yang akan dikirim oleh web browser. Kita langsung aja coba ke kita langsung aja praktek ya. Di sini gue juga udah siapin tag-tagannya ya. Gue udah siapin uh, pemrogramannya, jadi ya kalian nggak usah bingung, kalian nggak usah nunggu gua harus ngetik dulu, kita langsung aja mulai. Di sini pertama paling atas nih ya, yang ada form ini, bisa kalian lihat. Untuk membuat form seperti yang gue bilang tadi, kita pertama harus ada tag formnya dulu kan. Jadi kan pokoknya pertama-tama kalau bikin uh, form kan harus bikin tag ini dulu. Kalau tidak kalian nggak bakal bisa bikin form gitu. Nah, jika kan sudah bikin tag formnya ya, kalian masuk aja di dalam, kalian misalnya sudah form nih ya. Jika sudah ada, kalian masuk ke dalam, kalian tulis atribut method yang tadi udah dibahas di dalam tag form pembuka, di tag form pembukanya, karena ini kan form yang pembukanya. Nah, di dalamnya kalian tulis method sama dengan, nah, method ini tuh gue kasih tahu kalau method ini tuh ada dua jenis, yaitu method post dan juga method get. Perbedaannya apa? Yang paling ngebedain, kalau misalnya method post itu ya, kalau misalnya kita F5 kita run. Nah, misalnya tadi kita udah, misalnya di sini kita disuruh buat masukin nama kan, anggap saja Puspa. Nah, di sini kalau post itu, jika kita langsung proses nih ya, ada tombol prosesnya, nggak akan ada yang berbeda, nggak nambah apa-apa kan. Yang kita lihat untuk ngebedainnya itu dari link yang ada di atas ini. Kalau post itu dia nggak akan ngeluarin data yang kita masukin, data yang kita input itu nggak akan muncul di link ini. Nah, sedangkan kalau get itu, kalau method get, jika kita run
Lalu kita masukin data kita, lalu kita klik proses. Nah, inputan yang tadi kita masukkan itu ada di data atau di linknya. Jadi ya ngebedain cuma itu aja. Sebenarnya penggunaannya menyesuaikan saja di mana aja, nggak harus selalu ada dan juga nggak harus selalu perlu, menyesuaikan saja gitu. Menyesuaikan keadaan saja. Itu untuk take form ya. Ini untuk cara, ini adalah untuk penulisannya ya gitu. Selanjutnya gue bakal membahas tentang tag input. Tag input merupakan tag yang akan digunakan dalam form pengisian ya, intinya untuk nge-input lah. Ada banyak input, itu ada input type text, input type password, submit, checkbox, dan juga radio. Nah, di sini kita bakal bahas dulu dari yang input type text. Input type text itu ya misalnya seperti ini, putaran. Nah, seperti yang kalian lihat yang nama ini, kalian masukin nama seperti itu. Nah, ini itu adalah input type text. Jadi ya kan input sebuah teks itu dalam bentuk suatu teks. Kalau alamat itu bisa kayak jadi alamat juga, itu ya teks juga. Nah, lalu selanjutnya itu adalah password. Password ini itu kalau kalian tahu, password itu kalau kita masukin password kan biasanya suka ada tanda bintang gitu kan. Nah, itu jadi inputan yang kita masukin ke password ini dengan input type password ini, inputan yang kita masukin itu akan berubah menjadi tanda bintang atau tanda titik gitu. Biasanya tanda titik sih. Itu untuk yang inputan password. Lalu selanjutnya input type submit. Inputan ini berupa tombol button untuk memproses data inputan dari form. Jadi ya misalnya kalian udah masukin nama kan, terus masukin alamat kalian. Nah, di sini ini dia yang disebut input type submit. Jadi ya jika kalian klik ini, berarti kalian udah nge-submit inputan kalian di form tersebut untuk nantinya dimasukin ke sistem gitu, ke database, seperti itu simpelnya. Lalu selanjutnya itu checkbox. Checkbox ini itu inputan berupa checkbox yang dapat di checklist oleh user. Jadi kalau kalian lihat di sini yang bisa di checklist oleh user itu yang ini nih, yang tuh ada input type text checkboxnya yang web, mobile, dan dash, yaitu yang ini. Sorry, itu yang ini, yang web, mobile, desktop. Itu untuk yang checkboxnya. Jadi kita bisa ngecek-checklist yang mana aja gitu yang kita pilih. Misalnya bahasa pemrograman yang dikuasai web gitu. Lalu yang terakhir itu radio, inputan yang berupa radio group, di mana user dapat memilih salah satu dari pilihan yang disediakan. Ya contohnya seperti jenis kelamin. Di sini ada dua pilihan, laki-laki atau perempuan gitu. Jadi ya tinggal kita klik-klik aja mau yang laki-laki atau perempuan gitu. Itu simpelnya untuk tag input. Selanjutnya kita bakal bahas tag text area. Text area merupakan tag yang sama fungsinya dengan inputan teks. Hanya saja pada text area ini dapat diisi dengan lebih banyak teks di dalamnya. Penulisannya seperti ini. Jadi biasanya text area itu dipakai kalau misalnya pengen bikin suatu pesan gitu. Misalnya pengen komentar di suatu web ya kayak gitu, biasanya pakai text area. Jadi seperti ini ya penulisannya. Misalnya pesan Anda, lalu dalamnya text area. Lalu jika kita F5, nah seperti ini dia pesan Anda. Jadi kita bisa masukin banyak sekali teks ya, tulisan, dan ini tuh panjang banget gitu. Dan bedanya sama teks itu ya, kalau teks itu panjang, nah kalau teks area ini tuh panjang juga bisa lebar gitu, bisa lebar dan juga panjang gitu maksudnya. Itu untuk teks area.
Selanjutnya untuk text select. Text select merupakan tag yang digunakan untuk user memilih data yang sudah disediakan. Dalam penggunaan select selalu diikuti oleh option yang digunakan untuk membuat pilihan. Contohnya seperti ini yang di ini penulisannya ya, select lalu ada option. Option itu kayak select ini itu adalah untuk milih pastinya, dan option itu pilihan yang ada di dalam untuk yang nanti kita pilih gitu. Penulisannya kalau di sini seperti ini nih ya, sama select option Semarang Bandung select seperti itu, dan jadinya akan jadi seperti ini misalnya kotak asal. Nah sini tinggal kita klik dan kita pilih aja mau Semarang kah mau Bandung kah, dan ini bisa berapa banyak ya, misalnya kita pengen bikin Bandung ini jadi ada 3 gitu ya, kayak gini. Tapi 5 lagi tuh ada lah banyak, intinya bisa banyak lah gitu. Itu untuk text select. Lalu ada juga atribut name. Atribut name merupakan atribut yang nilainya akan digunakan pada saat memproses data oleh web server. Jadi itu adalah atribut yang digunakan seperti namanya untuk memproses, untuk yang nantinya digunakan untuk memproses data oleh web server. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin teks seperti ini ya, kita bikin program seperti ini lalu ada name-nya, nanti itu bakal bisa digunakan oleh kita untuk hal lainnya. Bisa bilang nih lebih agak rumit sih. Jadi name ini tuh bisa kayak variabel lah sebutannya. Jadi kalian bisa kayak bikin variabel untuk inputan ini gitu. Tapi ya nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi, oke? Intinya itulah untuk name. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke atribut form. Nah, ada beberapa atribut yang sering dipakai dalam pembuatan form di HTML. Beberapa seperti berikut. Yang pertama adalah atribut value. Atribut ini merupakan nilai awal yang akan ditampilkan pada saat menjalankan browser. Seperti namanya, merupakan nilai awal. Jadi sini gue udah ada programnya. Jadi sini gue udah tulis semuanya dan kita bakal langsung aja run. Nah, kalau kalian lihat seperti tadi bilang value itu adalah nilai awal ya untuk inputan kita. Jadi ya seperti ini. Karena ada tuh buat ngisinya. Jadi ketika kita run ya, kita run programnya di browser bakal muncul gini. Jadi bakal ada nilai awalnya. Dan nilai awalnya itu bisa kalian hapus itu, atau enggak bisa kalian diemin seperti itu. Intinya kalau kalian pakai value, ketika kalian buka browsernya pasti bakal ada nilai awalnya. Nilai awalnya juga nih bisa apa aja, enggak cuman tulisan nilai awal. Misalnya di sini tulisannya seperti ini ya, by the way. Misalnya sini kita pengen yang pertama itu nilai awalnya nama depan gitu, bisa tuh jadi nama depan. Intinya itu cuman nanti nilai awalnya yang muncul apa gitu di dalam tempat kita nginputan data gitu. Selanjutnya itu atribut read only. Jika menggunakan atribut ini maka nilai value tidak bisa diubah. Contohnya seperti yang di bawah ini ya, read only. Nah, jadi kalau read only ini intinya masih ada value-nya, tapi setelah kalian nambah value misalnya ini lalu kalian kasih atribut read only, maka ketika kalian buka bisa kalian lihat ini bisa kalian select nih, bisa kalian pilih ya untuk inputannya, tapi kalian nggak bisa ngedit, kalian nggak bisa ngapus, kalian nggak bisa ngedit, kalian cuma bisa select ya, kalian bisa cuma select copy aja, cuma bisa gitu. Pokoknya cuma bisa dibaca dan diselect aja. Ini itu sama kayak misalnya kalian lihat di web informasi gitu, berita gitu. Jadi mereka bisa diselect tapi nggak bisa edit kan. Nah seperti itulah intinya. Enggak juga sih, tapi intinya gitu.
intinya itu untuk read only, jadi intinya cuma bisa dibaca. Lalu selanjutnya itu adalah atribut disable. Atribut ini digunakan untuk menonaktifkan inputan, menonaktifkan, jadi nggak bisa diedit ataupun diganti. Contohnya seperti ini, penulisannya sama aja kayak yang read only, cuman diganti edit only-nya jadi disabled. Disabled ini tuh ya udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diedit, nggak bisa diapa-apain. Kalau misalnya read only kan cuma bisa dibaca, tapi cuma bisa kita baca, kita nggak bisa edit, nggak bisa ganti, tapi masih bisa kita select dan ya masih bisa kita pakai lah isinya, nilainya. Tapi kalau yang disabled itu nilainya atau value-nya itu nggak bisa diapa-apain sama sekali, nggak bisa diedit, nggak bisa diganti dan lainnya itu untuk disabled. Selanjutnya itu adalah atribut size. Seperti namanya lah, atribut ini simpelnya untuk mengatur lebar kotak inputan yang kita buat. Penulisan seperti ini, yang di atas ini, di mana ada tambahan atribut size-nya, bisa ukurannya 50 seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, yang size bisa kalian lihat untuk ukuran kotak inputnya lebih panjang kan dari yang sebelumnya. Itu semua karena kita pakai atribut size ini gitu. Jadi ketika kita pakai atribut size, sini size 50, panjang lebar dari kotak inputannya juga panjang sesuai berapa panjang yang kita berikan tadi di pemrograman. Lalu max length. Max length atribut ini digunakan untuk menentukan jumlah inputan teks yang dibatasi. Jadi saya bilang itu kalau misalnya yang untuk value yang nama depan biasa ini ya, kita kan bisa ngisi panjang banget kan, bisa sampai berapa banyak. Kalau misalnya pakai max length, inputan kita itu berarti inputan kita itu berarti dibatasin. Jadi misalnya penulisannya seperti ini, by the way, max length 10. Jadi maksudnya max length 10 itu berarti batas dari inputan kita itu cuma sampai 10 kata saja, sampai 10 sampai 10 kata, sampai 10 huruf aja atau angka gitu. Contohnya seperti ini, misalkan di sini 10 kan tuh. Kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, baca nih 0 10 ya, dan kita input lagi. Gak bisa. Ini cuma sampai 10. Mungkin kalian bisa dengar atau gimana, pokoknya nih nggak bisa. Gue udah klik nggak bisa sama sekali. Jadi intinya max length ini tuh ngebatasin inputan gitu. Lalu selanjutnya adalah atribut list. Atribut ini untuk menampilkan list pada form inputan. Jadi intinya ini untuk bikin list di dalam, untuk bisa ngasih list di dalam inputan. Jadi misalnya input list browser name internet ya, lalu di dalamnya ada browser Chrome Mozilla, contohnya seperti inilah tampilannya. Jadinya bisa ada Chrome gitu, dan misalnya kan ada beberapa pilihan ya, Mozilla Opera ya, kita cari gue pengen Opera deh, Opera tuh ada, terus Chrome ada gitu. Kalau misalnya kayak Linux gitu gak ada kan, nah itu dia. Intinya kayak misalnya kalian masuk web seperti itu, lalu kalian cari sesuatu di web tersebut, lalu besoknya kalian masuk lagi gitu ya ke webnya, pas kalian klik gitu kan, ada kayak list kayak gini kan, kayak apa ya, kayak history pencarian kalian, seperti itulah list fungsinya. Lalu selanjutnya atribut min and max. Min and max atribut menentukan nilai minimum dan maksimum untuk elemen input. Biasanya dipakai buat tanggal gitulah. Jadi simpelnya sih by the way kayak gini.
Jadi misalnya input pertama tentang date ya, namanya day dan max-nya. Max itu berarti tanggal ini 1979 bulan 12 tanggal 31 itu adalah eh, tahun, atau saya bilang tanggal max di kalender, karena ini date berarti kalender kan gitu. Dan karena max kan, jadi max-nya itu sampai tahun 1979 bulan 12 tanggal 31. Kalau min berarti paling kecilnya itu dari 2000, paling kecilnya itu 2000 bulan 1 dan tanggal 2, berarti itu paling kecilnya. Contohnya seperti ini aja deh, biar lebih gampang ya. Kalau tadi yang max kan 1979, jadi ya maxnya itu sampai tahun segini, jadi nggak bakal ada tahun-tahun yang selanjutnya tuh ya, maksimalnya 1979. Nah misalnya kalau misalnya kita tarik ke belakang 1800, 1700 kayak gitu, nah itu nggak bakal habis sampai bener-bener ya, pokoknya nggak terbatas lah. Untuk ke belakangnya nggak terbatas, tapi intinya maksimalnya itu sampai 1979 gitu. Lo max ya, lo min ya, untuk yang ini min berarti ya paling kecil itu sampai tahun 2000. Udah 2000 udah maxnya ya sampai sekarang. Maxnya itu malahan nggak ada, sorry, maxnya itu nggak ada eh, apa sih, nggak ada batasannya. Kalau misalkan tadi yang max kan ada batas di depan tapi nggak ada batas di belakang. Kalau min itu ada batas di belakang tapi nggak ada batas di depan gitu. Simpelnya gitu aja lah bedainnya. Lalu selanjutnya list holder attribute. Ini itu atribut yang biasanya kalian lihat-lihat di dalam uh, inputan form logging gitu. Kayak misalkan Steam. Ini itu ya yang masukkan nama itu tulisan masukkan nama. Gak bisa kita edit, gak bisa kita apa-apa. Jadi ya intinya ini tuh kayak tulisan yang ada di latar belakang gitu. Ini cuman buat penambah aja biar lebih jelas aja ketika kita pengen ngeputin suatu data di satu form gitu. Sama supaya gitu ya. Ya gitu aja sih. Dan ya mungkin segitu video gue untuk kali ini. Gue harap kalian semua paham dan bisa mengikuti lah. Sorry aja kalau gue ada kekurangan dalam ngebahasnya, tapi intinya itu yang gue tahu. Next video gue bakal bahas lagi tentang HTML, tapi gue juga lagi nyari materi, jadi ya sabar aja. Oke, kalau gitu sekian dari gue. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Bye.